أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama kita hormati Ketua Masjid Al-Tidar, seluruh pengurus yang berhadir, yang saya hormati para tuan-tuan guru, orang-orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang masih diberikan kepada kita semua. Terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita dapat bersama berhadir di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat subuh berjemaah, dirangkai pula dengan tausiah. Semoga kehadiran kita, pertemuan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kiranya di yaumil akhir nanti kita senantiasa mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu jemaah rahimakumullah, tentunya saya ucapkan terima kasih kepada kita semua yang berhadir pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Dan juga kepada BKM, alhamdulillah ini kali kedua saya berhadir di masjid ini. Pernah tahun 2023, setahun yang lalu Pak. Ini tahun 2024 berhadir kembali, alhamdulillah. Maka tadi sampaikan oleh Ustaz Khalil Jamal untuk mengisi tausiah pada subuh yang berbahagia ini. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, oleh karena itu dalam hidup dan kehidupan ini tentunya kita harus senantiasa menyempatkan diri kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kita hidup ini ada dua kewajiban yang harus kita laksanakan dalam rangka untuk senantiasa dekatkan diri kita dengan Allah. Yang pertama, tugas kita yang pertama adalah sebagai abdun, hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah. Sesibuk apapun kita, sempatkanlah diri kita untuk beribadah kepada Allah. Terutama sholat subuh pada pagi ini. Karena bagaimana menunjukkan kewajiban dari Allah kepada kita semua. Jangan terlalu sombong dengan hidup ini. Ada tempat kita masa berakhir kita. Kematian akan datang. Kalau nafsi ikatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kematian itu bersifat absolut. Bisa terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja kematian itu akan datang kepada kita. Karena kematian itu ibarat pintu gerbang yang besar. Mana pintu gerbang yang besar Bu, kota Medan ini? Bu, di mana pintu gerbang yang besar di kota Medan? Nggak tahu Ibu? Bapak tahu? Ada di Kampung Lalang. Selamat datang di kota Medan. Atau di Amplas ada juga itu. Itu seolah-olah pintu gerbang yang besar. Itulah contoh pintu gerbang kematian. Orang akan lewat. Kalau kematian pintu gerbangnya tak ada lagi celah. Tapi kalau kota Medan ini ada celah. Ada jalan setapak, jalan tikus dan sebagainya. Atau jalan alternatif. Masih ada. Tapi kalau pintu kematian tidak ada alternatif. Pasti.
ketentuan itu akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu saat ini apakah kita berada di depan pintu gerbang kematian? Tak tahu tidak. Apakah kita berada di tengah-tengah pintu gerbang kematian? Kita juga tidak tahu. Apakah kita jauh di belakang pintu gerbang kematian? Juga kita tidak akan tahu. Tapi yang pasti kematian itu akan datang. Sebagaimana hebatnya pun kita menjaga kesehatan, kalau sudah datang ajal, akan datang juga kematian. Ibu kenal mungkin dengan Marisa Haq. Kenal Ibu Marisa? Kenal Ibu tuh. Pernah jumpa, Bu? Pernah, alhamdulillah. Lewat TV. Gitu ya. Itu contoh. Bagaimanapun dia hebatnya, ya kematian itu akan datang tiba-tiba. Bisa dengan tiba-tiba kematian itu datang. Maka yang terbaik buat kita adalah beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai beribadah kepada Allah. Begitulah dekatnya kematian itu. Tak tahu kita. Kalau kematian itu sudah menghampiri kita. Yang pasti, tunggu sajalah. Kapan Majlis Ar-Ridho akan mengumumkan tentang kematian itu. Tunggu tanggal mainnya, kita tak tahu. Apakah sekarang berada di ujung, di tengah, atau di sana. Kita tak tahu. Yang penting tunggu saja. Kalau datang pengumuman nanti masjid, itulah orangnya. Jemaah rahimakumullah. Oleh karena itu sempatkanlah diri kita untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita sia-siakan kehidupan ini. Karena waktu yang pergi tidak akan pernah datang lagi. Betul? Waktu yang pergi masa muda tak akan datang lagi. Ini saatnya kita sudah tua. Dan orang tua tentunya pada hakikatnya ya tentunya itu dekat dengan kematian. Itulah, oleh karena itu yang muda saja mati, tapi yang tua apalagi. Itu hukum adatnya. Biasanya yang tua itu lebih duluan daripada yang muda, kan begitu. Jemaah rahimakumullah, itu tugas kita yang pertama di muka bumi Allah, beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Itu tujuan kita. Jangan sampai kita lalai beribadah kepada Allah. Ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdah. Itu yang termaktub dalam rukun Islam. Ada sholat, puasa, zakat, haji. Itu sudah termaktub di dalam rukun Islam. Kemudian ada bentuk ibadah yang kedua, namanya khairu wahdah. Ibadah itu termasuk diantaranya adalah bersilaturahim. Kemudian kita mencari rezeki yang halal dan thayyibah. Kemudian kita melakukan berbagai macam kebaikan, bersedekah dan sebagainya. Itu juga merupakan ibadah. Dan rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Kemudian tugas kita yang kedua di muka bumi Allah ini adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi Allah. Oleh karena itu untuk jadi pemimpin yang baik itu, jadi pemimpin yang punya standar teladan dan menjadi panutan, tentunya kita akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi kita akan memilih pilkada, ya, kepala daerah dan sebagainya. Oleh karena itu carilah pemimpin yang baik di antara yang terbaik. Wah, itu baiknya semua. Tapi mungkin ada yang terbaik. Itu terserah kitalah memilihnya. Yang pasti syarat untuk jadi pemimpin baik dalam keluarga, di masyarakat, bahkan bangsa dan negara ini, cuma dua syarat terpenting yang disampaikan Allah kepada kita. Untuk jadi pemimpin teladan itu, dua syarat terpenting yang harus kita miliki. Ya, Bu? Bu, dua saja. Kalau yang lain itu tambahan saja. Yang pertama adalah fattaqullah. Bertakwa kepada Allah. Jadi pemimpin itu harus bertakwa kepada Allah. Kalau sudah pemimpinnya bertakwa kepada Allah, dia akan menghalalkan segala cara. Kalau sudah takut dia sama Allah, dia akan melakukan tindakan kezaliman di tengah kehidupan ini. Yang kedua, pemimpin itu adalah qaulan sadida, berkata yang jujur, berkata yang benar. Tidak hanya janji, tapi ada bukti. Kan begitu. Banyak janji. Iya kan? Betul, Bu? Ibu kalau suami punya suami banyak janji, tapi tidak ditepati, suka? Bu, suka? Nah, itulah contoh. Punya suami yang berjanji saja, tapi tak pernah ditepati. Kalau ada pemimpin yang berjanji saja tak ditepati, ya itu kita sudah tahu konsekuensinya. Tanda-tanda orang munafik, kan begitu. Hati-hati.
Jadi karena itu dalam konsep daripada kepemimpinan seperti Rasulullah, hanya dua syarat terpenting yang dimiliki Rasul. Yang pertama, fattaqullah. Yang kedua, qaulan sadida. Maka itu digelar dengan Al-Amin. Tak ada universitas yang mengeluarkan yang mengeluarkan sarjana Al-Amin, enggak ada. Mana ada? IAIN aja enggak ada, UIN aja enggak ada. Dengan gelar Al-Amin, mana ada? Rasul punya gelar Al-Amin. Tak memang S1, S2, S3, tapi gelarnya Al-Amin. Jujur dan dipercaya. Begitulah Rasulullah. Rasul bukan hanya pemimpin agama sebagai Rasulullah, tapi juga sebagai pemimpin pemerintahan yang menjadi tauladan sepanjang zaman. Jemaah rahimakumullah. Apa judul ceramah kita hari ini? Saya belum sampaikan judulnya, belum ya. Judulnya adalah hal-hal yang perlu kita selamatkan dalam kehidupan ini. Dalam hidup dan kehidupan ini kita menjadi seorang pemimpin, paling tidak di rumah tangga. Kalau enggak di tengah masyarakat, pemerintahan dan sebagainya. Kalau ibu tentunya juga jadi pemimpin bagi anak-anaknya untuk menyelamatkan keluarga. Jangan sampai keluarga kita tersebut mengalami broken home, perceraian dan sebagainya, kan begitu. Jadi apa yang perlu kita selamatkan dalam kehidupan ini? Kalau kita merujuk firman Allah dalam Al-Quran pada surah At-Tahrim ayat 6 tadi, jelas digambarkan Allah di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluarga dari siksa api neraka. Dalam ayat ini Allah tegaskan kepada kita, Allah suruh menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Karena ancaman akhirnya adalah neraka kalau kita tidak menjadi pemimpin yang baik dalam keluarga. Apa yang perlu kita selamatkan dari diri kita? Yang pertama yang perlu kita selamatkan dari kita itu ada dua hal. Yang pertama adalah menyelamatkan hati kita. Nah, itu yang pertama. Jadi kita ini Allah berikan segumpal darah namanya hati. Kalau baik, maka baiklah. Kalau tidak, maka tidaklah. Begitu luar biasanya. Hati kita itu perlu kita perbaiki. Bagaimana upaya kita memperbaiki hati kita? Dengan senantiasa kita mendekatkan diri dengan Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati kita ini penuh dengan berbagai macam goncang. Kadang-kadang persoalan keluarga. Betul, Bu? Persoalan keluarga. Tidak sedikit hari ini orang melakukan tindakan perceraian. Banyak terjadi broken home. Ya kan? Perceraian. Apa yang menyebabkannya, Ustaz? Katanya tidak sejalan. Tidak satu visi dan misi. Artis saja yang begitu luar biasa, yang kita kadang-kadang, wah, paten nih keluarganya. Rupa-rupanya bercerai juga. Ini membuktikan kepada kita, ada persoalan di sana yang bermasalah. Maka untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu, Bu, perlu 3 S. Berapa S, Bu? 3 S saja. Membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu perlu 3 S. Kalau tidak ibu bangun 3 S ini, akan muncul 4 S. Nah itu konsepnya. Tak banyak-banyak membangun keluarga itu, perlu 3 S saja. Kalau tidak akan muncul 4 S. Yang pertama adalah silatul fikri. Satu ide. Bagaimana membangun keluarga kok gak satu ide? Satu ke barat, satu ke timur. Emaknya ke barat, ayahnya ke timur. Pening lah. Betul? Maka silatul fikri yang pertama, satu ide. Kalau sudah satu ide, engkau lah bulan, engkau lah bintang. Gara-gara adik abang berutang. Gak apa-apa. Asal bayarnya sama. Itu kalau satu ide. Kalau sudah satu ide, itu kan utang mama itu. Itu kan utang bapak itu. Wah, begitu. Akhirnya terjadilah percekcokan dalam rumah tangga. Kalau tidak dibangun dengan konsep pertama, silatul fikri, satu ide. Itu membangun keluarga. Yang kedua adalah silatul qalbi, satu hati. Wah, itu kalau sudah satu hati, Pak. Luar biasa. Tak nengok orang rindu. Itu namanya hati. Kalau sudah orang udah cinta, luar biasa. Ibu pernah jatuh cinta? Pernah jatuh cinta? Alhamdulillah. Bapak pernah jatuh cinta? Pernah.
Orang kalau sudah cinta, jangankan nengok orangnya, nengok gangnya aja senang. Nengok gang, nengok atap rumahnya aja senang. Ya Allah, itu kalau orang udah cinta. Nunggu di kuburan aja mau. Nunggu di mana? Di kuburan. Mau nunggu di kuburan. Padahal takut kita ya. Tapi kalau sudah cinta, tak ada masalah. Makanya gunung didaki, laut diseberangi. Begitu kalau orang cinta. Begitu Bu. Luar biasanya cinta itu. Kalau sudah seseorang cinta, apalagi bucin, habis. Begitu cinta itu membangun kekuatan dalam rumah tangga. Orang kalau sudah cinta, ada masalah. Ada pil dan will di sana. Tahu pil dan will? Ada pria idaman lain, wanita idaman lain. Itu persoalannya. Maka itu ada cinta lagi, kering, keresang rumah tangga itu. Maka dibangun dengan cinta. Betul? Itu yang kedua. Silatul qalbi, satu hati. Orang kalau sudah satu hati, luar biasa. Sama dengan cinta kita kepada Allah. Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah mampu menggetarkan hati. Kenapa ada getaran? Jawabnya tidak lain, bergetar itu bukan karena kedinginan. Getaran kepada Allah itu bukan ketakutan. Tapi sesungguhnya getaran yang datang dari Allah itu adalah getaran karena cinta. Orang kalau cinta kepada Allah, ia akan korbankan seluruhnya. Jangankan mengorbankan hartanya, tenaganya, jiwanya pun ia korbankan. Tengok saudara-saudara kita hari ini yang berada di Gaza. Ibu tahu Gaza? Palestina tahu? Hari ini saudara-saudara kita dibombardir oleh Zionis Israel yang laknatullah luar biasa. Ribuan ton rudal sudah meledak di sana, di Gaza. Namun mereka karena cinta kepada Allah, cinta kepada negerinya, mereka tidak pernah menyerah. Begitulah hebat luar biasanya kalau orang cinta kepada Allah. Itu yang mati-mati itu penghafal Quran itu. Luar biasa. Kadang-kadang bukan menghafal Quran. Menghafal berapa banyak TikTok yang masuk. Dan begitu. Wah itu. Orang lebih senang main TikTok daripada baca Quran. Orang lebih senang main game daripada baca Al-Quran. Baca Quran. Itu masalahnya. Ibu jemaah rahimakumullah. Orang kalau sudah cinta, ia tidak pernah berhitung. Tidak ada hitung-hitungan. Begitu kalau kita cinta membangun keluarga. Selamatkan keluarga. Ya. Mencintai keluarga. Jangan mencintai keluarga orang lain. Itu membangun keluarga. Yang kedua, yang ketiga, silaturahim. Wah, itu. Jadi membangun keluarga itu dengan silaturahim. Kasih sayang. Orang kalau sudah sayang, Pak, tak ada hitung-hitungan. Kalau bapak sayang kepada istri, sayang kepada anak, tak pernah dia berhitung tenaganya berapa banyak habis, uangnya berapa banyak habis. Tapi kalau ada suami sudah hitung-hitungan, ya, ada istri sudah hitung-hitungan, ini bahaya ini. Ini kan gajiku, bukan gajimu. Ini gaji papa. Udahlah kalau udah seperti hitung-hitungan, tak ada sayang lagi. Maka keluarga itu bisa mengalami broken home, perpisahan. Maka bangunlah keluarga itu dengan 3 kekuatan. Silatul fikri, silatul qalbi, silaturahim. Kalau tidak dibangun dengan 3 ini, maka keluarga itu akan mengalami 4S. 4S. Ibu sudah pernah dengar 4S? Belum? Belum ya? Belum tahu ya? Kalau tidak dibangun dengan 3 ini tadi akan muncul 4S. S yang pertama namanya stres. Stres. Stres dalam keluarga tuh. Macam mana tak stres? Suami tak pulang-pulang. Ya kan? Kayak Bang Toyib. Tak pulang-pulang. 2 kali lebaran. Gitu. S yang kedua, kalau sudah yang kedua namanya stroke. Asik mikirkannya stroke terakhir Pak. Yang ketiga, step. Yang keempat akhirnya stop. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu kalau nggak dibangun keluarga itu dengan kekuatan. Oleh karena itu bangunlah keluarga itu dengan 3S supaya tidak muncul 4S. Itu saja membangun keluarga. Cuma rahimakumullah. Oleh karena itu hati kita ini bisa mengalami kegoncangan dengan persoalan ekonomi. Ekonomi kita hari ini tengok tingginya luar biasa.
Kalau dulu 50.000 kita belanja, sudah ada satu tas ya, atau satu keranjang kecil sudah belanjaan yang bawa pulang. Sekarang 50.000, macam mana ya kan? Kadang-kadang sedikit yang dibawa. Jadi karena itu merupakan suatu kepada kita mengalami kegoncangan yang seperti ini, kita tentu banyak mendekatkan diri dengan Allah. Karena bagaimanapun dalam hidup dan kehidupan ini berbagai macam yang terjadi. Ada 2 sikap kita, ada 3 sikap kita sebagai mukmin. Ketika kita mengalami persoalan-persoalan ekonomi, ada 3 persoalan yang harus kita miliki sebagai kekuatan membangun keberkahan dalam hidup kita. Yang pertama, bersyukur. Ya Bu, bersyukur kita masih hidup. Saudara-saudara kita di Gajah, mereka itu sehari ini hidup, besok belum tentu hidup. Itu masalah hidup saja, kita masih hidup. Alhamdulillah. Kita masih punya pakaian. Yang mau kita pakai besok masih ada. Saudara kita di Gajah belum tentu hari mereka punya pakaian. Besok ganti pakaian, belum tentu. Di Gajah ini, mungkin dia makan saat ini. Besok belum tentu mereka makan. Kita masih ada makan hari ini. Besok masih mungkin makan. Kan begitu. Supaya kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih sehat. Jangan sampai kita gara-gara banyak berpikir kita jadi sakit. Kan begitu. Ya karena itu menghadapi kehidupan ini perlu yang namanya syukur. Kita masih hidup, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kita masih belum diberi, ya kita bersabar. Jangan menghalalkan segala cara. Yang ketiga, kalau kita bangkit dalam hidup, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kita bertawakal sama Allah. Kan gampang. Ketika kita dikasih bersyukur, ketika belum dikasih bersabar, ketika kita bangkrut dalam hidup, kembalikan kepada Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bertawakal sama Allah. Ada tempat kita kembali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mencampakkan diri kita ke dalam jurang kebinasaan, apalagi menyia-nyiakan hidup kita. Karena kalau itu kita lakukan, kita mati pasif. Wah, hati-hati. Ya, itu ya konsep hidup yang harus kita miliki membangun keluarga. Cuma rahimakumullah. Oleh sebab itu selamatkan hati kita dengan apa Ustaz? Dengan banyak kita berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan kita berzikir kepada Allah, hati itu jadi tenang. Makanya kalau kita berada di masjid ini kan tenang gitu ya. Karena kita banyak berzikir kepada Allah. Iya. Banyak kita melakukan bertaubat, ya, beristighfar. Sehingga apa yang kita lakukan insya Allah akan senantiasa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semoga Allah mengampunkan dosa kita. Semoga hati kita senantiasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak berzikir dengan Allah. Ada zikir lisan, itulah kalimat la ilaha illallah. Kita berzikir secara lisan. Ada zikir hati, qalbi, Allah. Ada zikir sir. Wah, itu luar biasa. Nanti belajar zikir sir. Supaya semakin hati, nafas kita senantiasa naik turun. Ada kalimah-kalimah Allah di sana. Wah, itu Bu ya. Itu belajar tasawuf itu. Jemaah rahimakumullah. Jadi bangunlah hati kita supaya hati kita tidak mengalami berbagai macam cobaan yang membuat hati kita dangkal bahkan keras dalam hidup ini. Jemaah rahimakumullah. Ada 3 penyakit hati yang merusak ibadah kita. Karena menurut Imam Al-Ghazali, hati kita ini terbagi 3 macam. Yang pertama namanya qalbun salim, hati yang selamat. Hati selamat itu hati yang berzikir kepada Allah. Dekat dengan Allah hatinya. Yang kedua namanya qalbun marid,
hati yang penuh dengan penyakit. Ada 3 penyakit hati yang merusak ibadah kita. Kita pikir nanti masuk surga, rupanya masuk neraka. Akibat hati kita yang sakit. Apa penyakit hati yang merusak ibadah dan sendi-sendi kehidupan kita sebagai mukmin? Yang pertama adalah takabur, sombong. Ini pakaian iblis. Iblis itu sombong. Jadi kalau ada orang memakai pakaian sombong, itu iblis itu. Hati-hati. Iblis masuk neraka apa masuk surga? Itulah. Jangan pakai pakaian sombong. Kalau ada sombong, maka itu termasuk dekat dengan iblis. Hati-hati. Apa sebab sombong? Banyak. Bisa orang sombong karena harta. Bisa orang sombong karena jabatan. Bisa karena sombong karena ilmu. Orang bisa sombong karena ibadah. Orang bisa sombong karena keturunan dan sebagainya. Banyak penyebab orang sombong. Akhirnya sombong itu harus senantiasa ditundukkan dengan tawadu. Wah, ridha. Ya, tawadu rendah. Bukan rendah diri, rendah hati. Begitu dalam hidup ini. Jadi jangan suka sombong. Karena sombong itu bisa membawa ke neraka. Kita sudah banyak ibadah. Tapi pamer. Wah, aku udah berapa kali naik haji biar tahu kau ya. Udah 10 kali. Wah, gitu. Itu sombong beribadah itu. Kalau nggak gara-gara aku masjid di mana ada ini. Wah, itu sombong juga itu ibadah. Kalau nggak gara-gara aku. Nggak perlu disampaikan. Kecuali orang tanya. Mana batasnya Ustadz? Kalau orang bertanya. Kalau orang bertanya, Bapak berapa kali naik haji dah? Alhamdulillah ada 10 kali. Itu nggak sombong. Karena orang nanya. Ini nggak ditanya orang. Pamer. Itu sombong. Tak boleh. Apalagi yang merusak hati kita. Yang merusak hati kita yang kedua adalah hasad, dengki. Wah, tak rida kalau mendapat nikmat. Bagaimana nikmat itu dia sendiri yang miliki. Itu namanya hasad, dengki. Itu dengki itu penyakit SMS. Apa? Dengki itu penyakit SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu penyakitnya. Tak rida dia nengok saudaranya. Kalau saudaranya beli kulkas, dia yang kedinginan. Kalau saudaranya beli mobil, dia yang kepanasan. Kalau saudaranya beli rumah, dia pingsan. Ini pingsan dia. Saudara beli rumah, kawannya, tetangganya beli rumah, pingsan dia, Pak. Asik ngitung. Dari mana dapatnya ya? Inilah penyakit hati yang berbahaya. Hati-hati. Jangan sampai hati kita bermasalah. Yang ketiga penyakit hati yang merusak ibadah kita adalah tamak, rakus. Iya, kalau orang udah tamak, rakus, dia akan menghalalkan segala cara. Yang penting dapat, yang penting kenyang, yang penting menang. Menggasak, menggesek, menggosok orang lain. Ada berapa banyak orang tamak dan rakus. Akhirnya harus berurusan dengan KPK. KPK, Pak. Masuk penjara. Yang terakhir, masalah apa? Masalah gula ya. Impor gula. Itu masalah impor gula. Walaupun ada di belakangnya hakim, 3 hakim yang dipecat dengan korupsi 1 triliun. Wah, hebat. Uang 1 triliun. Rasa Bu, kalau uang 100.000 sampai ke langit sana barangkali. Ke langit uang 100.000 sampai ke langit sana 1 triliun. Ya Allah. Untung gak ada Prabowo jadi presiden. Kita doakan. Mudah-mudahan kiranya negeri ini bisa hakim-hakimnya, hakim yang jujur. Amin. Iya, pemerintah kita pemerintah yang baik. Amin. Itu harapan kita semua. Mudah-mudahan keadilan negeri ini dapat terlaksana. Bukan hanya cerita, bukan hanya mimpi, tapi kenyataan. Itu harapan kita semua. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan sampai kita tamak dan rakus dalam hidup ini, akhirnya kita menghalalkan segala cara. Jemaah rahimakumullah. Itu yang pertama. Ini berapa menit biasanya Pak? Saya nih kadang-kadang terus-terusan ini. Ingatkan nanti ya Pak ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu nengok jam, aku berhenti. Ya, pokoknya kalau nengok jam, saya berhenti. Pak nengok jam nanti Pak. Biar saya berhenti. Saya kadang-kadang lupa berhenti. Betul Pak ya. Pokoknya Bapak tengok 2 kali lagi berhentilah saya. Jemaah rahimakumullah. Yang kedua, yang perlu kita selamatkan dalam hidup kita ini adalah menyelamatkan jasmani kita. Itu yang kedua. Tadi kita yang pertama rohani, yang kedua jasmani kita selamatkan. Bagaimana upaya kita menyelamatkan jasmani yang Allah kasih sama kita?
Firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. La tattabi'u khuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makanlah apa-apa yang ada di muka bumi Allah ini. Dengan syarat halalan tayyibah. Yang halal, yang baik. La tattabi'u khuwati syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini. Jadi untuk menyelamatkan jasmani kita, ini jasmani yang Allah berikan ini dengan makanan yang halal, ya, yang halal dan tayyibah, yang halal yang baik. Jadi kasihlah makan tubuh kita ini yang halal, jangan sampai yang haram, itu ya. Jadi yang halal yang haram itu sudah jatah, sudah ada batasan, mana yang haram, mana yang halal. Sudah jelas itu dikasih Allah. Jadi karena itu jangan sampai kita masukkan ke dalam diri kita ini makanan yang haram. Kalau kita memasukkan makanan yang haram, yang pertama doa kita tidak terkabul. Yang kedua, makanan haram ini akan membuat diri kita jauh dari Allah. Yang ketiga, makanan haram itu memasukkan kita nanti ke neraka. Jadi hati-hati. Jangan sampai makanan yang haram. Ya Bapak Ibu ya. Jadi karena itu Islam sangat selektif dalam memilih makanan. Tidak asal bergerak makan. Tidak asal terletak makan. Tapi ia selektif. Makanya Islam senantiasa mengajarkan kepada kita bagaimana menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Karena kunci daripada kesehatan itu adalah berpantang, puasa. Islam banyak puasa. Senin Kamis, ya kan? Jangan terus-terusan makan. Rasul dahulu sikit makannya. Awak sikit-sikit makan. Ya kan? Rasul banyak ibadahnya. Awak sikit ibadahnya. Rasul sikit tidurnya. Awak sikit-sikit tidur aja. Gimana ya kan? Umat Rasulullah. Ya Allah, itu umat Rasulullah. Jangan sikit-sikit, banyak-banyak ibadah kepada Allah. Jadi jaga tubuh kita agar tetap sehat. Jangan sampai dikasih makanan yang haram. Dan cara carinya pun haram. Apalagi hari ini kita dihadapkan dengan berbagai macam hal-hal yang kadang-kadang bisa membuat tubuh kita ini jadi rusak. Apa yang merusak tubuh itu Ustaz? Banyak. Urimat alaikumul mait, memakan bangkai, itu tak boleh. Kecuali makan bangkai ikan dan belalang, ya kan? Jangan makan bangkai kayak Sumanto. Sumanto, digalinya kuburan. Diambilnya pula paha nenek itu. Isupnya pula. Ya Allah. Nenek-nenek yang dibangkat. Coba itu Sumanto itu. Ada juga buat dam. Minum darah. Kayak vampir awak. Tak boleh. Apalagi. Khinjir. Makan daging babi. Tak boleh. Sudah ada garisan-garisan. Atau makannya yang tidak disembelih atas nama Allah. Ada yang halal, tapi tidak disembelih atas nama Allah. Dimakan haram juga. Harus dibeli dengan nama Allah. Bismillah. Oh, berarti itu. Jemaah rahimakumullah. Ada lagi mencari rezeki yang haram. Apa itu Ustaz? Banyak perbuatan-perbuatan yang mencari rezeki dengan yang haram. Menipu. Ya kan? Banyak hari ini penipuan. Hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tertipu. Kenapa kita tertipu Ustaz? Ya karena kita rendah ilmunya. Itu soalnya. Jadi kalau kita rendah ilmu, tak punya ilmu, kita bisa ditipu. Yang nipu kita yang pertama namanya syaitan, pasti. Karena tidak mampu untuk menangkalnya dengan ibadah kita. Kemudian yang kedua yang nipu kita hari ini manusia. Yang gayanya kayak setan. Disesatkan nyawa. Ya, banyak perbuatan-perbuatan yang menipu hari ini. Ada MLM. Tapi Bapak ML. Manajer lari malam. Itu. Multi-level marketing. Asik ngumpul-ngumpulkan duit. Ya kan? Wah. Ada pinjaman-pinjol. Wah. Itu namanya riba atau apa modal apa. Riba-riba yang berlipat-lipat. Itu haram hukumnya. Jangan dibuat. Sudah banyak tertipu tapi ikut juga. Aneh. Ya. Jemaah rahimakumullah. Firman Allah tegas dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajlamu rizqun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar. Wah, khamar, minuman keras, termasuk topi merek, apalagi ada berbagai macam merek lah saat ini. Itu haram. Termasuk di dalamnya narkoba, sejenis yang memabukkan, membahayakan. Itu haram hukumnya. Jangan sampai kita mengkonsumsinya. Hari ini berapa banyak? Bahkan saya dengar belakangan ini, Sumatera Utara itu nomor 1. Darurat narkoba nomor 1 coba. Bahaya sekali kita Sumatera Utara dicap sebagai peredaran narkoba terbesar di Indonesia. Kan malu kita. Padahal kita banyak muslim. Na'udzubillah. Saya dengar semalam. Waktu kampanye Edi sama Bobby. Terdengar saya waktu putaran pertama di TV. Apa katanya? Sumatera Utara nomor 1 narkoba di Indonesia. Malu gitu. Ya Allah, berton-ton. Bukan berkilo, Pak, pakai ton. Jemaah rahimakumullah. Akhirnya menempatkan Sumatera Utara ini bukan nomor 3 di Indonesia lagi. Nomor 5. Terendah. Coba bayangkan. Dari segi berbagai macam faktor aja. Wah, kita sudah nomor 5. Rupanya kalah dari apa sana. Surabaya dan Sulawesi Selatan. Udah kalah rupanya. Rupanya kita dah rendah dari nomor 5 sekarang. Cuma rahimakumullah. Karena itu, apalagi yang paling berbahaya hari ini, darurat. Wal maisir. Tapi maisir. Maisir itu judi. Wah. Jangan coba-coba mengasih makan judi sama keluarga. Memang tidak dampaknya hari ini. Tunggu. 20 tahun ke depan anak-anak kita, kalau main judi kerjanya, mungkin dari situ dikasih makan anak kita. Hati-hati. Ya, jadi judi hari ini darurat. Terutama judi online yang luar biasa hari ini merepak. 4 juta penduduk Indonesia hari ini pakai judi. Coba. Pakai judi online 4 juta orang. Bahkan 80.000 anak di bawah umur gunakan judi online hari ini. Waduh. Kalau ini dikasih makan, mau jadi apa generasi akan datang? Bayangkan itu. Jemaah rahimakumullah, berbahaya sekali. Jangan kasih tubuh kita dengan makan judi. Kemudian apa lagi? Wal ansabu. Mengadu-ngadu nasib. Rizqun min amali syaitan. Kata Allah, itu sebuah perbuatan syaitan. Fajtanibuh la'allakum tuflihun. Jauhi. La'allakum tuflihun. Agar kamu jadi orang beruntung. Itu pesan Allah. Sudah disampaikan jauh-jauh hari oleh Allah. Bahwa itu semua adalah tindakan perbuatan keji. Perbuatan setan. Tapi berteman juga dengan setan. Aneh. Jemaah rahimakumullah. Oleh karena itu mari. Jangan sampai tubuh kita ini kita kasih dengan makanan yang haram. Jadi karena itu selamatkan tubuh kita supaya dekat dengan Allah. Karena tubuh kita hari ini, nanti di hari kiamat, kita akan bertanggungjawabkan seluruh panca indera kita. Jangan sampai panca indera kita ini tidak bisa membuat kita bahagia. Karena banyak hari ini orang punya panca indera, tak bahagia. Punya mulut, tidak menjaga lisan. Apa yang terjadi Ustaz? Tak bahagia. Akhirnya berurusan dengan hukum dan masuk penjara gara-gara mulut. Tangan, kaki, mata, itu akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti kita akan pertanggungjawabkan panca indera kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu mempertanggungjawabkan panca indera kita ini, kita tak akan pernah bahagia dunia dan akhirat kita. Jemaah rahimakumullah. Yang terakhir yang perlu kita selamatkan adalah dalam ayat ini keluarga. Wah, ini keluarga. Jadi kita sebagai orang yang bertanggung jawab menyelamatkan keluarga kita, kita harus jadi tauladan. Karena bagaimanapun emak dan ayahnya itu harus jadi tauladan. Bagaimana kita menyelamatkan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solihah?
Kalau ayahnya sendiri pun bermasalah. Anak suruh sholat, ayah tak sholat. Ibu suruh sholat, suruh baca Quran. Ibunya tak baca Quran, baca Quran. Ya kan? Ini masalah hari ini. Kalau dahulu, kalau anak suruh baca Quran, ayahnya yang nyemak. Ibunya mendengar, ikut baca Quran. Sekarang anak suruh baca Quran, ayah nonton TV. Sibuk main HP. Ya Allah, main TikTok pula lagi. 5.000 tahu, pemain TikTok terbesar hari ini, ya Indonesia. Di seluruh dunia. Bayangkan itu, pemain TikTok terbesar di dunia ini kita. Kita nyumbang. Mengayakan orang. Wah. Ternyata kau usah main TikTok sekarang. Kalau TikTok itu yang memang membawa kebaikan, udah lah. Ini kadang-kadang jingkrak, dah apa. Jemaah rahimahullah. Bu, selamatkan anak-anak kita. Hari anak kita dihadapkan dengan yang pertama, narkoba. Wah, anak kita hari ini, Bu, dihadapkan dengan narkoba. Yang kedua, anak kita hari ini dihadapkan dengan tawuran, geng motor, pergaulan bebas. Wah, apalagi Ustaz, minuman keras, judi dan sebagainya. Kalau ibu tidak bisa menyelamatkan anak-anak ibu, gagal sebagai orang tua. Itu kegagalan terbesar dari orang tua hari ini adalah ketika dia tidak bisa menyelamatkan anaknya dari api neraka. Gagal kita sebagai orang tua. Jemaah rahimahullah. Itu pesan Allah dalam Al-Quran. Kalau kita Al-Quran itu kita tengok, ada 4 model anak dalam Quran. Ada 4 model anak dalam Quran. Yang pertama namanya qurrata a'yun. Anak itu yang menyenangkan. Wah, itulah anak yang sukses dunia, sukses akhirat. Itu pertamanya qurrata a'yun. Maka sering kita berdoa, ya kan? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi Bu, doakan anak ibu, jangan marah-marah saja. Kadang-kadang orang tua itu suka marah-marah. Udah ramah-ramah saja sama anak. Jangan melibas lain zamannya. Nanti dia dekat dengan orang lain, tak dekat dengan kita. Ya kalau dekat sama ustaz, dekat sama guru, kalau dekat sama preman, habislah awak. Dan begitu. Yang kedua namanya hayat dunia. Anak itu yang sukses dunia, tapi bermasalah akhirat. Memang anak itu kaya, hebat, tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga model anak dalam Al-Quran itu adalah yang al-fitnah. Anak itu jadi cobaan, ujian. Ya, banyak ujian dari anak itu. Sikit-sikit orang tuanya dipanggil. Sikit-sikit orang tuanya dibully. Wah, gara-gara anak. Itu cobaan. Yang ketiga model anak itu adalah adun. Wah, ini paling berbahaya. Musuh. Seperti anaknya Nabi Nuh. Musuh bagi Nabi Nuh. Musuh bagi orang tuanya. Ini anak-anak Nabi Nuh itu. Kalau ada musuh bagi orang tuanya. Karena hari ini ada tak takut-takut sama orang tua. Ada orang anak yang membunuh orang tuanya. Wah, ini luar biasa hari ini. Jadi karena itu selamatkanlah anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita termasuk anak-anak adun. Musuh bagi kita. Jemaah rahimahkumullah. Oleh karena itu banyakkan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita punya anak yang soleh dan solehah. Berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Dan menjadi menyenangkan, menyejukkan hati orang tuanya. Itulah harapan kita hari ini. Karena aset terbesar kita itu anak kita, Pak. Dia bisa mendoakan kita, bisa menyelamatkan kita. Luar biasa. Ibu bahagia enggak kalau punya anak yang soleh? Bisa mendoakan kita. Ketika kita meninggal, bisa ia mensolatkan kita. Wah, itu. Tak banyak orang tua minta sebenarnya kepada anak. Tapi bagaimana anak itu menjadi anak yang baik, anak yang menyenangkan. Betul? Nah, itulah harapan orang tua. Ibu buatlah itu. Nah, jangan hanya pandai melahirkan, tapi tak bisa mendidik anak. Hari ini banyak orang yang bisa melahirkan anak, tapi sedikit yang bisa menyelamatkan anaknya. Maka Allah firmankan dalam Al-Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Pelihara dirimu dan keluargamu, jangan masuk api neraka. Pastikan kita akan kumpulkan Allah di hari kiamat nanti. Dan ketika kita di hari kiamat telah dihisab, insya Allah keluarga kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah harapan kita semua. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Oleh karena itu, tentunya kita dalam hidup dan kehidupan ini, bagaimana kita menghargai hidup ini agar senantiasa mampu menjadi umat yang terbaik, tidak lain adalah berikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Pendidikan apa, Ustaz? Yang pertama, pendidikan akidah harus kita tanamkan kepada anak kita. Tauhid. Ya. Yang kedua, pendidikan apa, Ustaz? Pendidikan ibadah. Ajarkan anak kita sholat, baca Quran. Itu nanti akan ditanya di sisi Allah. Pendidikan apa lagi? Pendidikan moral, akhlak. Tanamkan dalam keluarga kita pendidikan akhlak. Yang ketiga, tanamkan kepada anak kita bagaimana ia punya ilmu, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga iman dan takwa. Seimbang antara pendidikan agama dengan pendidikan dunia. Jangan timpang. Ini tidak. Sekolahnya hebat, tapi tak pernah belajar agama. Ngaji pun tak pandai anak awal. Nanti dituntut ibu di akhirat. Dia akan minta pertanggungjawaban dari orang tuanya. Kenapa ia tidak diajarkan Al-Quran? Kenapa ia tidak diajarkan sholat? Nanti tunggu tanggal mainnya. Jemaah rahimakumullah. Yang terakhir, didik anak kita bagaimana mencari rezeki yang halal. Ya, ada 5 konsep dalam mendidik anak. Ajarkan tauhid, ajarkan ibadah, ajarkan akhlak, ajarkan ilmu, ajarkan mencari harta. Tapi halalan thayyibah, bukan menghalalkan segala cara. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dalam rangka kita mengharungi hidup inilah, apalagi mendidik anak hari ini, mudah-mudahan anak kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Namun sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Dalam waktu ya 5 menit. 5 menit. Biar setengah 7 selesai. Ada Bapak Ibu? Mana ada pertanyaan? Silakan. Saya beri kesempatan 5 menit ini aja. Kalau nggak kita tutup dengan doa. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Terima kasih Pak. Ya, jadi sebagai seorang Muslim, yang pertama yang terbaik itu yang kita lakukan adalah selain kita beribadah kepada Allah, juga menjadi khalifah di muka bumi, tentunya dari kekhalifahan kita, dari kepemimpinan kita, kita akan bisa menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi itulah pentingnya kekuasaan itu. Dengan kita menjadi khalifah, bukan hanya di rumah tangga, tapi di masyarakat, kita akan mampu menjadi penegak kebenaran dan keadilan. Itulah pentingnya seorang penguasa itu. Jadi dia bisa menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi bisa dia cegah dengan kata-katanya, sampaikan nasihat, tak bisa, ia bisa dengan tangan. Itulah kekuasaan tadi. Paling lemah adalah dengan hatinya. Ia menolak kalau ada kemungkaran di tengah kehidupan ini. Kalau itu yang kita lakukan dalam hidup ini, insya Allah kita akan mampu menjadi umat yang terbaik. Hari ini kadang-kadang kita diam, melihat berbagai macam kejadian-kejadian dalam hidup ini. Kenapa? Mungkin kita tidak punya kekuatan untuk memberikan berbagai macam hal dalam kehidupan ini. Akhirnya, diam kita membuat timbul berbagai macam kerusakan, kebinasaan. Dengan adanya kita memberikan nasihat, dengan adanya kita menegakkan kebenaran, itulah menjadi umat terbaik. Mudah-mudahan kiranya kita diberi Allah kekuatan untuk jadi pemimpin. Mudah-mudahan pemimpin itu adil, jujur, dan bertanggung jawab. Itu harapan kita semua. Itu Pak, terima kasih. Ada Bu? Yang lain? Mungkin Ibu ini sebagai orang tua yang dekat dengan anak-anak. Mungkin Ibu bertanya. Udahlah Ustaz, pakai doa saja katanya ya. Doakan saja anaknya Bu ya. Menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa sama Allah. Barangkali itu aja. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini diberkahi Allah. Mudah-mudahan kita bisa menyelamatkan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah menempatkan kita semua dalam surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan wa fi ni'mahu wa yukaffi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanina al-muslimin wal mujahidin fi Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikianlah pertemuan kita pada subuh berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu. Bertempur ombak, bertempur katanya Pak. Bertempur di tepi pantai. Kita bersyukur karena ceramah Ustaz sudah selesai. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.